Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih. Salam kenal bagi kita sekalian. Ini pertama kali saya melayani di mimbar ini untuk GKI Peterongan. Namun untuk Bible study saya 2 kali kalau saya tidak salah sudah diminta oleh Pendeta Krisnadi untuk melayani secara Zoom. Kali pertama waktu itu masih masa Covid, kali kedua sudah selesai wabah itu, namun tetap diadakan secara online per Zoom. Jadi mungkin sebagian masih mengingat acara itu, sebagian yang tidak mengenal atau tidak mengingat. Saya sampaikan sekali lagi salam kenal. Saya adalah Pendeta Sigor Pesi Tanggang. Saya adalah dosen dari Pendeta Krisnadi. Saya pendeta dan dosen di STT Jakarta. Saya mengampu mata kuliah studi Perjanjian Baru dan bahasa Yunani, dan kemudian itu adalah expertise saya, kepakaran keahlian saya. Dan untuk saat ini per 1 Juni kemarin saya mendapatkan jabatan fungsional sebagai lektor kepala atau associate professor. STT Jakarta atau sekarang STFT Jakarta adalah alma mater saya karena saya menyelesaikan sarjana saya di sana, kemudian juga magister saya. Dan kemudian oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jerman untuk mengambil studi PhD di bidang studi Perjanjian Baru di Universität Göttingen, Jerman, dari 2009 sampai 2015. Kemudian saat saya masih studi di sana, salah seorang rekan senior saya yang saya yakin Ibu Bapak sudah mengenal, Profesor Yoas Adi Prasetya, tahun itu 2013 dia meminta saya untuk mengajar menjadi dosen penuh waktu di STFT Jakarta. Nah, sekembalinya saya ke Indonesia 2015, maka sejak saat itu saya mengajar penuh waktu di STFT Jakarta. Periode yang lalu saya adalah kepala program doktoral di STFT Jakarta. Periode yang ini kami punya unit yang baru, Pusat Kajian Biblika atau Biblical Research Center, di mana saya menjadi kepala dari pusat tersebut. Dan karena memang itu jadi semacam minat saya, kesukaan saya, bukan hanya kepakaran tapi kesukaan. Saat ini saya adalah Wakil Ketua Ikatan Sarjana Biblika Indonesia, dan Senin sampai Rabu akan ada konferensi simposium Alkitab di Yogyakarta. Ikatan Sarjana Biblika Indonesia bekerja sama dengan UKDW dan Sanata Dharma. Nah, di momen itu saya akan mengambil alih posisi Ketua Ikatan Sarjana Biblika. Dan yang terakhir, saya adalah executive member dari Society of Asian Biblical Studies atau paguyuban pakar biblika se-Asia. Dan dalam kerangka itu tahun depan akan ada konferensi Alkitab se-Asia di Jakarta, di STFT Jakarta, di mana saya ditugaskan mengelola acara itu. 2018 pernah diadakan di Malang. Sekarang setelah 8 tahun diadakan kembali di Indonesia, di kampus kami, bekerja sama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi teologi. Demikian perkenalan saya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan saya menyingkat judulnya. Kalau judul di sini menyambut dengan keramahan, melayani dengan kesungguhan, maka saya mempersingkat dengan pelayanan dalam keramahan. Ibu Bapak yang terkasih, tadi di awal saya katakan bahwa keramah tamahan sebetulnya ditarik dari Allah sendiri, karena itu menjadi karakteristik dari Allah. Saya tampilkan cover buku The Hospitality of God. Maka Alkitab yang ditegaskan juga oleh buku itu menunjukkan bahwa Allah itu sebetulnya ramah tamah. Jangan sampai kita punya konsep Allah itu
pemurka, yang kerjanya menghukum orang, kerjanya menindas orang, kerjanya membawa orang masuk dalam neraka. Kalau kita berlaku salah, kalau kita berlaku jahat, Allah serta-merta segera melempar kita dalam hukuman, dan di akhir hidup kita melempar ke dalam neraka. Cukup banyak orang Kristen yang punya perspektif seperti itu. Gambarannya Allah yang penuh murka. Walaupun tidak bisa kita abaikan, narasi-narasi itu ada dalam Alkitab, begitu. Tapi kemudian yang menjadi keliru adalah ketika sosok murka itu menjadi begitu dominan, apalagi kalau kita menakut-nakuti dari kecil anak-anak kita. Kalau kamu salah nanti kamu dihukum oleh Allah. Kalau kamu berdosa nanti Allah marah, nanti Allah murka, nanti Allah tidak suka, dan seterusnya. Dan sebetulnya ini gambaran yang nampak cukup banyak di negeri kita. Mudah sekali mendeteksinya. Bagaimana misalnya kita melihat sosok polisi. Waktu saya ke Jerman, saya bawa anak saya yang pertama, anak saya yang kedua lahir di Jerman, anak saya yang pertama lahir di Jakarta, dan usia sekitar 5 tahun saya bawa ke Jerman, kemudian TK di sana sampai kemudian kelas 4. Dan sekolah-sekolah di sana sangat biasa membawa anak-anak didik dari TK sampai SMA tentunya untuk mengikuti excursions. Excursionsnya kemana? Ke pemadam kebakaran, ke kepolisian, dan yang lain-lain. Dan anak-anak di sana menemukan bahwa sosok polisi itu bukan sosok yang menakutkan, justru sosok yang bersahabat. Dari sisi yang lain, polisi juga menampilkan diri sebagai sosok yang bersahabat kepada anak-anak. Bagaimana di konteks kita Indonesia? Sampai Google Maps kita, ibu bapak perhatikan tidak Google Maps? Kalau kita naik mobil pakai Google Maps itu menampilkan 500 meter ke depan ada polisi, betul kan? Betul kan? Google Maps kita menampilkan begitu. Mengapa? Karena kita takut terhadap polisi. Kenapa kita takut terhadap polisi? Karena konsep tadi gitu. Nanti kalau polisi datang, ada kita salah, kita kena tilang, denda segala macam gitu kan? Kalau saya ada polisi, saya justru senang ada polisi. Mengapa? Karena di negeri kita jalanan hanya akan tertib kalau ada polisi kan? Jalanan kita akan tertib kalau ada polisi, begitu. Nah, yang menyedihkan, Google Maps sampai terbiasa dengan kultur kita. Alert, there is a police officer ahead 500 km, tercantum begitu. Yang lebih menyedihkan lagi, itu menggambarkan berarti kita takut polisi. Kenapa? Karena kita suka melanggar, dan kemudian konsep tentang tadi adalah ketakutan terhadap hukuman, murka, dan seterusnya. Waktu di Jakarta beberapa hari yang lalu, saya pergi ada tugas, saya naik mobil begitu, dan kemudian Google Maps suruh saya putar balik. Waktu saya lihat Google Maps suruh saya putar balik, ibu bapak tahu tidak? Dilarang putar balik di situ. Ada tanda nggak boleh putar balik. Yang jadi pertanyaan, mengapa Google Maps menyuruh saya putar balik? Padahal peraturan lalu lintas itu tidak boleh putar balik. Mengapa demikian? Ketika saya berpikir Google Maps itu kan pakai artificial intelligence kan? Dan rupanya artificial intelligence Google Map yang pakai satellite di atas itu mendeteksi orang-orang di sekitar itu selalu putar balik di situ. Putar balik yang boleh itu masih maju ke depan, tapi dia putar balik di situ. Rupanya terdeteksi, sehingga bagi Google Maps, AI Google Maps itu tidak melanggar hukum. Bayangkan, Google Maps pun menyesuaikan diri dengan kebiasaan Indonesia yang suka melanggar hukum. Nah, karenanya pada pagi hari ini kita diajak untuk mengenali bahwa menjadi ramah tamah itu sebetulnya sifat Allah yang dimulai dari mana? Penciptaan. Ketika Ia menciptakan langit dan bumi, maka itu wujud keramah tamahan Allah yang berbagi presensinya, berbagi kehadirannya. Mengapa? Karena prinsipnya tidak ada segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah. Maka ketika Dia menciptakan langit dan bumi, biarlah tercipta terang, tercipta benda di langit, tercipta tumbuhan, tercipta hewan-hewan dan seterusnya. Itu berarti Allah berbagi keramah tamahan, hospitality dari dirinya kepada semua yang Dia ciptakan tadi. Itu yang pertama. Kemudian tadi pembacaan kita di Kejadian 18 ayat 1 sampai 10a, kita lihat bagaimana Allah
dengan dua malaikatnya datang dalam sosok manusia. Dalam sosok manusia. Dalam dunia teologi disebut teofani atau dikatakan sebagai pre-incarnated Christ, Kristus yang belum berinkarnasi, sehingga temporer begitu. Dia datang dalam sosok manusia kepada Abraham, kemudian Abraham memberikan perlakuan yang penuh ramah tamah. Dia berikan makan, dia minta istrinya masak, kemudian makan bersama. Nah, karena makan bersama berarti Allah dengan dua malaikatnya mengambil sosok jasmani manusia. Karenanya disebut teofani, wajah Allah, Allah yang menampakkan diri, atau disebut juga pre-incarnated Christ, Kristus yang belum berinkarnasi tapi menyatakan diri. Karenanya kemudian di Yohanes Yesus berkata, Prin Abram ego eimi, sebelum Abraham ada aku ada, untuk menunjukkan bahwa penampakan dalam perjanjian lama Allah yang menampakkan diri adalah Kristus. Bayangkan ketika kita jatuh dalam dosa, toh dia datang kepada umat manusia terus menerus. Kalau anak kita berbuat salah, apa yang kita lakukan? Seorang anak kecil di Tiongkok, saya menonton videonya, dia berkata begini, singkatnya. Dia pulang ke rumah membawa nilai 99 dan dia tunjukkan kepada maminya. Mami, saya dapat nilai 99. Kemudian maminya berkata, lalu siapa yang dapat 100? Ada teman saya dapat 100. Terus maminya bilang begini, lalu mengapa kamu tidak dapat 100? Dengan tenangnya. Anak itu menjadi sedih. Seminggu kemudian dia pulang, dia bawa lembar ujiannya. Mami, saya dapat 100. Kemudian maminya responsnya apa? Maminya bilang begini, siapa saja yang dapat 100? Wah, ada 10 teman saya yang lain. Berarti kamu bukan yang terbaik kalau begitu. Ada 10 lain yang dapat 100. Maka kecewa sekali anak itu dan menangis masuk ke kamarnya. Temannya kemudian juga sangat cerdas, dibully oleh temannya yang lain dan dia melawan. Gegara melawan, dipanggil kepala sekolah, orang tuanya dipanggil. Ketika orang tuanya dipanggil, mamanya tidak mau mendengar sama sekali cerita sang anak, dan mamanya kemudian menjadi murka kepada si anak. Sepanjang perjalanan mobil, si mamanya mencaci maki anaknya, kamu bodoh, kamu nakal, kamu bikin mama malu, dan seterusnya. Di tengah perjalanan si anak begitu sedih dan sakit, dia buka pintu, persis ada di atas jembatan, dia lompat dari jembatan dan mati karena bunuh diri. Itu real story terjadi. Bayangkan betapa tidak ramahnya sang ibu terhadap anaknya. Bagaimana kalau misalnya anak-anak kita bukan sekedar tidak berprestasi yang baik menurut standar kita. Bagaimana misalnya anak-anak kita ternyata melakukan kesalahan, bahkan kejahatan. Lalu bagaimana kita berlaku? Sementara kita adalah orang-orang yang berdosa, Allah datang kepada kita terus-menerus. Kadangkala melalui nabinya, kadangkala melalui malaikatnya, kadangkala dia sendiri datang dalam rupa manusia. Yang puncaknya kemudian Yesus Kristus. Karenanya inkarnasi Allah jadi wujud keramah-tamahan kepada umat manusia yang bertujuan menebus segenap umat manusia. Tadi pembacaan Kolose 1 ayat 15 sampai 28 menegaskannya bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, tidak ada yang melihat Allah, tapi Kristus membuatnya jadi terlihat karena dia adalah gambar, atau bahasa Yunaninya eikon. Dia yang kemudian menampakkan sepenuh-penuhnya siapa Allah. Dan itu wujud keramah-tamahan Allah yang luar biasa. Yang kedua, keramah-tamahan Kristus. Ia menjadi manusia, menyapa lembut semua manusia berdosa untuk datang kepadanya, untuk menerima penebusannya. Dia datang memanggil, dia datang memanggil, dia datang memanggil. Kalau tadi saya sedikit merefleksikan ke aspek kepolisian di negeri ini. Waktu saya tinggal di Jerman 6 tahun untuk studi S3. Penjara di Eropa itu berbeda sekali. Saya tahun 2000 sampai 2003 aktif pelayanan penjara di Tangerang, penjara anak wanita dan anak pria, kemudian di Cipinang, kemudian di Salemba, kemudian di Paledang Bogor, dan sampai ke Nusa Kambangan. Dan itu jadi pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupakan.
Saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Saya selalu berterima kasih. Saya diberikan Tuhan kesempatan melayani sampai ke Nusa Kambangan. Dan ketika saya bandingkan penjara-penjara di Eropa dengan penjara di Indonesia, menyedihkan. Salah satu contoh di Norwegia misalnya, penjaranya tidak digembok, tidak dikunci, tapi narapidana tidak akan kabur dari penjara itu. Tapi di Lampung beberapa waktu yang lalu misalnya, penjara bahkan dijebol oleh narapidana. Bahkan pernah kejadian di Medan, narapidana menyandera aparat kepolisian, aparatur negara. Beda sekali. Lalu di mana letak bedanya? Keramah tamahan. Karena sikap kita suka sekali menghakimi. Nah, karenanya kalau kita berdosa, kata Paulus, jikalau ketika kita masih berdosa saja, Dia datang menghampiri kita. Terlebih ketika kita sudah di dalam anugerahnya. Maka ini harus kita serap secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Saya sampai menemukan beberapa hari terakhir, konsep sombong ternyata berkembang. Kalau si A tidak seperti yang saya mau, sikap perbuatannya tidak seperti yang saya mau, dia sombong menurut kita. Sekarang saya temukan begitu. Kalau dia tidak seperti yang kita mau, sikap dan perbuatannya, di mata kita dia sombong. Bisa dibayangkan, menyedihkan sekali. Konsepsi sombong menjadi begitu egosentris. Nah, Bapak yang terkasih, dia menjadi Mesias bagi siapa? Ketika dia datang ke kota Nazaret di Lukas 4 ayat 18 sampai 19, dia membuka kitab dan yang dia buka adalah Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Dia berkata, roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab Dia mengurapi aku. Untuk apa Dia mengurapi? Dan mengurapi berarti Mesias. Kalau gitu menjadi Kristus untuk apa? Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang tertindas, terpinggirkan, tertawan, lemah, sakit, dan miskin. Waktu COVID baru mulai tahun 2020. Saya di rumah kontrakan saya di Jakarta Timur, di Rawamangun, kalau Bapak ada yang mengetahui daerah itu. Pagi-pagi saya menyapu rumah saya, di parkiran mobil banyak dedaunan dari seberang, karena seberangnya itu ada taman kompleks. Kemudian saya sapu, kemudian datanglah seorang ibu. Datang seorang ibu dan saya menjadi tidak ramah di situ. Mengapa saya menjadi tidak ramah? Saya menjadi tidak ramah kepada sang lian, kepada yang berbeda, kepada yang lain. Ibu itu datang dengan kerudung. Dan kemudian timbul kecurigaan saya saat itu. Dia ketok pagar rumah saya, berkata, "Pak, halaman depan, parkiran depan, jalan depan ini banyak dedaunan dan sampah. Bolehkah saya menyapunya untuk Bapak, dan Bapak terserah memberikan berapa saja untuk Bapak, untuk saya." Dan karena kecurigaan tadi dan menjadi tidak ramah tadi, saya katakan, "Aduh maaf Bu," berusaha tetap sopan. "Aduh maaf Bu, saya juga lagi nyapu, nanti sebentar saya sapu keluar juga." Dan kemudian ibu itu berkata, "Ya tidak apa-apa Pak, terima kasih. Nanti saya coba tanya yang lain." Saya tanya, "Untuk apa Bu?" "Anak saya SMK, saya nggak ada duit menebus ijazah anak saya yang baru lulus. Saya butuh untuk menebus ijazahnya." Saya katakan, "Oke Bu, semoga di sana ada." Saat saya kembali ke dalam rumah, ke dapur, hati nurani saya menghakimi saya. Hati nurani. Saya mau tanya nih, seberapa hati nurani ibu bapak berbicara pada ibu bapak masing-masing? Hati nurani saya berkata begini, ini betul-betul saya nggak bisa lupa. Hati nurani berkata kecil begini, "Asigor, mengapa kamu begitu pelit? Apa artinya 10-20 ribu bagimu?" Seketika saya menangis berderai-derai air mata saya. Menangis berderai-derai. Ditambah saya ini melo ibu bapak, saya ini cengeng. Tapi saya senang menjadi cengeng, karena berarti mudah tersentuh. Saya menangis sejadi-jadinya dan saya berkata, "Ampuni saya Tuhan." Saya lari cepat-cepat buka gerbang, karena rumah saya itu tusuk sate gitu. Saya lihat ke kiri, saya lihat ke kanan, saya lihat ke depan. Ibu itu sudah hilang. Tambah menangis menjadi-jadi. Dan saya sempat berpikir, Tuhan,
Semoga itu bukan malaikat Tuhan yang Tuhan tugaskan menguji saya. Kalau sampai itu malaikatmu, luar biasa hinanya saya dengan ketidakramah tamahan saya. Sejak itu, saya cerita kepada istri saya, sejak itu saya berkata dalam hati, ketika saya terdorong menolong orang, saya tidak akan tidak menolong orang. Ketika ada orang yang membutuhkan datang kepada saya tidak akan menolak untuk menolong orang itu. Dan dari komitmen itu terjadilah banyak kisah kehidupan. Satu ketika saya jam 11 malam ajak istri, yuk kita jalan keluar. Kemudian di tengah jalan di pinggir jalan ada penjual bubur kacang hijau. Kemudian istri saya bilang, Pak boleh nggak belikan ibu bapak di situ pemulung. Ibunya duduk kelelahan, bapaknya masih ngais-ngais sampah. Saya lihat kasihan sekali, kecapean begitu. Kemudian saya katakan, udah beli saja. Istri saya belikan, kemudian pergi. Pagi hari di rumah kami saya naik motor ke pasar dan saya ajak istri saya, kemudian beli nasi uduk karena kesukaan kami. Kemudian saya berkata kepada istri saya, yuk kita beli yuk buat saya dan istri saya dan anak saya laki-laki. Di tengah jalan, di perjalanan itu di depan saya lagi menanti dipersiapkan seorang suami istri lah, pemulung dan sudah lanjut usia. Sudah memutih, raut wajahnya kelelahan, padahal masih jam 6:30 pagi seperti sekarang. Kemudian dia minta pada penjual nasi uduk, Pak boleh nggak saya diberikan makan, saya lapar sekali. Si penjual nasi uduknya bilang begini, pergi. Begitu. Kemudian dalam hati saya begini, baru jual nasi uduk saja sudah berlaku seperti itu. Bagaimana kalau dia penjual toko emas? Betapa angkuhnya dia kemudiannya. Kemudian hati saya tergerak lagi dan saya katakan begini, Pak, Bapak bikin yang buat saya, bikin buat Bapak Ibu itu persis sama. Kemudian saya bayar, nasi uduk saya sudah selesai, saya tinggal. Saya bahkan tidak menunggu ucapan terima kasih dari yang bersangkutan. Bapak Ibu itu melongo melihat saya dan saya tinggalkan. Saya tidak menunggu apapun ucapan terima kasih sama sekali. Tidak menunggu sama sekali. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika dia jadi Mesias, dia jadi Mesias untuk siapa? Tertindas, terpinggirkan, tertawan, lemah, sakit, miskin, dan sejenisnya. Sudahkah kita menjadi ramah kepada orang-orang itu? Dia menyembuhkan orang-orang sakit, buta, lumpuh, tuli. Dia membangkitkan orang-orang mati. Bahkan dia mati bagi semua umat manusia. Tidak terkecuali. Dia bukan hanya mati bagi kita di GKI, tapi juga bagi orang-orang di gereja-gereja yang berbeda yang mungkin kita anggap gak benar. Dia juga mati bagi orang-orang beragama lain. Dia bukan hanya mati bagi orang kaya, dia mati bagi orang miskin. Dia bukan hanya mati bagi orang sehat, dia mati juga bagi orang sakit. Dia juga mati bagi orang yang tertindas, tapi dia juga mati bagi penindas. Karenanya juga terhadap orang jahat kita jangan balik membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena yang berikutnya keramah tamahan Roh Kudus. Dia dicurahkan atas setiap kita orang percaya, dan karenanya Roh itu ada di dalam kita. Menurut Efesus 1 ayat 13-14, ketika kita menjadi percaya, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita. Tidak memandang suku, ras, status sosial ekonomi. Pada tahap awal ketika Roh Kudus dicurahkan atas 120 orang, kemudian mereka menuduh orang-orang itu mabuk anggur manis. Petrus berkata tidak, karena dipenuhi Roh Kudus. Tapi saat itu baru orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, dan cukup panjang periode waktu di mana Injil hanya diberitakan bagi orang-orang Yahudi. Dan karena itu Tuhan perlu menggerakkan Petrus untuk datang ke rumah Kornelius. Mengapa? Dia bukan orang Yahudi. Bayangkan betapa cintanya Tuhan kepada sesama manusia. Petrus yang keras, Tuhan tidak marah. Petrus yang hanya menginjil pada orang-orang Yahudi, Tuhan tidak menjadi marah. Tuhan kasih penampakan 3 kali. Kain putih dengan berbagai macam hewan yang baik halal maupun tidak halal. Petrus bilang, aku tidak makan yang tidak halal Tuhan.
Tetapi kemudian dia baru sadar bukan makanan yang Tuhan pilih, bukan makanan yang Tuhan bicarakan. Maka ketika Cornelius juga dapat penglihatan yang sama, Tuhan jadi mak comblang. Dan sebetulnya itu bukan hal yang baik. Seharusnya kita yang jadi mak comblangnya. Seharusnya gereja yang jadi mak comblangnya. Tapi karena Petrus di situ menahan diri, membatasi diri, bahkan perkataan Petrus di rumah Cornelius berkata begini, engkau tahu betapa kerasnya agama Yahudi melarang, apa yang dilarang? Masuk ke rumah orang-orang bukan Yahudi, sampai segitunya. Dan Roh Kudus bekerja memimpin dua orang untuk bertemu. Allah mesti jadi macomblangnya. Seharusnya kita jadi macomblang keramah tamahan Kristus bagi setiap orang. Karenanya Roh Kudus merubuhkan pembatas. Tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani. Jangan di sini kita membedakan, oh kamu bukan orang Jawa, oh kamu bukan orang Batak, oh kamu orang Indonesia Timur, oh kamu bukan orang ini dan seterusnya. Jangan sama sekali, karena itu dosa. Karena itu yang ditebus oleh Kristus. Itu yang ditebus oleh Kristus. Tidak boleh lagi ada pembedaan berbasis apapun, termasuk merdeka budak, ini bicara ekonomi, termasuk perempuan, laki-laki, ini bicara gender. Tidak boleh sama sekali hanya karena dia perempuan kita menghambat dia untuk apapun juga, termasuk di kantor, di gereja dan seterusnya. Roh Kudus merubuhkan tembok pembatas itu. Bahkan di di Efesus dikatakan ia merubuhkan tembok pemisah. Bapak tahu tidak maksudnya tembok pemisah? Di bait Allah itu bentuknya kotak seperti ini, ya. Kemudian di sini ada tembok pemisah, di mana orang bukan Yahudi tidak bisa nyebrang ke sini. Yang bisa masuk ke sini hanya orang-orang Yahudi. Maka kemudian Paulus berkata, tembok pemisah itu sudah dirubuhkan supaya apa? Orang bukan Yahudi yang tadinya cuma bisa di sini boleh masuk ke bait Allah. Tetapi kemudian banyak orang Kristen membangun kembali tembok-tembok itu, bukan? Kita bangun lagi tembok-tembok itu, padahal tembok itu sudah dirubuhkan. Nah, Bapak yang terkasih, karenanya gereja mesti merengkuh meraih keramah tamahan Allah Tritunggal yang telah disediakan bagi kita sekalian. Allah Tritunggal merengkuh kita umatnya dalam persekutuan dengannya dan berbagi keramah tamahannya kepada kita untuk kita kemudian berlaku ramah kepada siapapun. Gereja adalah tubuh Kristus yang baru. Semua orang percaya adalah anggota apapun latar belakang kita, tanpa memandang latar belakang apapun, suku, ras, budaya, bahasa, status sosial, ekonomi, kelas dan lain-lain. Karenanya anggota-anggota tubuh saling menerima satu dengan yang lain, menjadi ramah dengan satu yang lain, perwujudan dari saling menerima. Ada di antara kita mungkin jadi kelingkingnya, ada yang jadi jempolnya. Bapak bayangkan kalau semuanya jempol, repot kan? Ya kan? Kalau semuanya jempol, repot begitu. Kelingking dibutuhkan untuk apa? Pekerjaan yang jempol tidak bisa lakukan. Betul kan? Kelingking untuk begini atau untuk begini. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan, orang lain tidak, dan sebaliknya demikian. Karenanya kemudian kita dirajut oleh Kristus jadi tubuhnya yang baru. Kalau saya potong jempol saya, masihkah dia bisa bergerak? Tidak. Ketika saya potong jempol saya, tidak bisa bergerak. Apa gunanya jempol? Mengapa ada ini? Kalau kita menggenggam ini, jempol mengikat genggaman itu. Tapi kalau tidak ada jempol, dia akan jatuh. Artinya masing-masing kita di gereja kita ini punya fungsi masing-masing. Lakukanlah itu dengan menjadi saling ramah satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, bahkan kemudian membentangkan tangan kasih kita yang Tuhan telah berikan kepada sesama siapapun itu, siapapun itu. Dan keramah tamahan itu dari yang tertua sampai yang termuda harus kita didik dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Karenanya nih, saya masuk pada bagian terakhir khotbah saya, tetapi ini seperti 4+1, 4 bagian tadi, sekarang bagian terakhir kontraproduktif. Jangan pasif rohani, teruslah aktif dan proaktif. Dosa orang percaya kebanyakan bukan mencuri, membunuh, bukan
bukan merampok, bukan. Dosa kebanyakan orang percaya quote unquote adalah pasivitas rohani, ketika tidak berbuat apa-apa dan nyaman tidak berbuat apa-apa. Apalagi ketika ada peluang untuk berbuat apa-apa tapi tidak melakukannya. Yakobus berkata, jikalau kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Sejak mendengar firman ini, Roh Kudus akan gerakan kita semua. Lakukan, jangan pasif rohani. Lihatlah apa yang bisa dilakukan. Waktu saya mulai kemudian komitmen untuk melayani Tuhan sebagai pendeta. Sebelum sekolah teologi, ketika saya masih SMA, saya komitmen kelas 2 SMA untuk jadi pendeta. Kemudian di gereja lokal saya suka sekali menyapu gereja saya. Saya bukan koster, tapi saya suka menyapu gereja saya. Gereja saya bukan dari bangku yang keras seperti ini, kayu yang besar, tapi dari bangku yang seperti di atas itu, atau seperti, enggak ada juga, seperti bangku-bangku di situ. Dan kemudian saya menumpukannya, dan ratusan bangku saya tumpuk-tumpuk. Saya menyukainya. Kemudian ketika saya katekisasi CD, saya suka sekali masuk konsistori untuk mengumpulkan uang. Pada waktu itu kebiasaan orang Kristen ngebejek-bejek uangnya, betul kan? Kalau sekarang kan kita udah keren pakai amplop. Pada waktu itu tahun 91-92 orang seringkali kolektornya dibejek-bejek. Tugas saya ngapain? Ngerapiin lagi tuang yang sudah dibejek-bejek itu. Seringkali bisa butuh 2 jam merapikan uang itu. 2 jam bisa begitu. 2 jam saya rapikan. Saya menikmati sekali pekerjaan itu. Mengapa? Karena saya gak bisa nyanyi. Suara saya fales ibu bapak. Saya gak bisa main musik. Pernah main gitar putus stringnya. Saya tidak mahir sama sekali dengan itu. Kemahiran saya yang lain, itulah yang saya kerjakan. Ibu bapak pasti punya karunia masing-masing. Gunakan itu. Karenanya yang berikutnya, jangan mediocre. Jangan mediocre. Berusahalah mengoptimalisasi. Makin baik, makin baik, makin baik. Kembangkan potensi diri, termasuk dalam pelayanan di sini. Nah, yang berikutnya Bapak yang terkasih, jangan fokus pada kesalahan, kelemahan baik diri sendiri maupun orang-orang lain. Jangan. Sebab kalau kita fokus pada kesalahan diri sendiri, kita akan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau kita fokus pada kesalahan orang-orang lain, kita akan terus tunjuk jari pada orang itu. Tetapi fokuslah pada potensi, baik diri sendiri maupun orang-orang lain. Lihatlah di sekeliling kita potensi apa yang mereka miliki. Bantu membangunnya, bantu untuk mengembangkannya. Lihatlah potensi diri apa yang kita punya, kembangkanlah itu. Belajarlah dari Yesus yang fokus pada potensi yang dimiliki oleh Petrus dan Paulus. Petrus menyangkal 3 kali. Aku gak kenal dia. Bahkan penyangkalan yang ketiga, sumpah serapah. Artinya Petrus di penyangkalan yang ketiga menyumpah serapahi Tuhannya sendiri, menyumpah serapahi Yesus Kristus. Marahkah Tuhan karenanya? Tidak sama sekali. Malah penyangkalan yang 3 kali dipulihkan dengan pemanggilan 3 kali melalui pertanyaan Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, you know everything. Kau tahu aku mengasihi kamu. 3 kali dia tanya. Dan di situ ada permainan percakapan bahasa Yunani yang luar biasa. Karena kata pertama Tuhan pakai agapo, Petrus jawab phileo. Kemudian kata yang kedua agapo, Petrus tetap jawab phileo. Kata yang ketiga Tuhan tidak lagi pakai agapo tapi pakai phileo. Tuhan menurunkannya. Artinya kira-kira begini, Petrus, bisakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, dengan kasih ilahi? 2 kali Tuhan tanya, Petrus bilang, Tuhan, aku cuma bisa mengasihi engkau dengan phileo, dengan philea, kasih persahabatan. Kali ketiga Tuhan seperti menurunkan diri. Oke lah, kalau engkau tidak bisa mengasihi aku dengan kasih ilahi, kasih dengan kasih persahabatan. Jadikan aku sahabatmu. Jadikan aku sahabatmu. Bayangkan, bukan Petrus yang meminta kepada Tuhan, Tuhan yang meminta. Karena seruan dari mimbar ini, Tuhan meminta kita menjadikan dirinya sahabat kita semua. Itulah wujud keramah tamahan tadi. Dan ketika Tuhan kita jadikan sahabat kita, berarti kita jadi sahabat bagi semua. Bagi semua, sahabat bagi semua. Paulus, kurang apa waktu jadi Saulus dia minta imam besar surat untuk persekusi, menghukum orang-orang percaya, pengikut Yesus, bahkan ada yang dibunuhi. Dia minta surat itu dan di Damsik Tuhan panggil dia. Tuhan tidak berkata, Saulus engkau membunuh banyak orangku, umatku, dan sekarang kau kubunuh. Tidak, penglihatan di Damsik justru memanggil
Saulus jadi rasul terbesar. 14 surat dalam perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Perhatikan bahwa Kristus tidak fokus pada kesalahan, kekurangan, kelemahan, keburukan, kejahatan dua orang tadi. Tapi Yesus fokus pada potensi yang mereka miliki. Fokuslah itu, jadikan itu fokus bagi kita maupun dalam relasi dengan sesama. Jangan berlama-lama dengan luka, jangan. Kalau kita terluka karena seseorang, jangan berlama-lama. Ampunilah, raihlah kekuatan kasih Kristus untuk dapat mengampuni. Ujungnya apa? Ujungnya tidak ada lagi kekuatan yang merusak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada lagi kekuatan di dalam diri. Lo jual gua beli, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kekuatan dalam diri, dorongan dalam diri. Kalau lo berbuat jahat, gua balas dengan yang jahat, dan seterusnya. Tetapi ujungnya membalas kejahatan dengan penuh kebaikan. Nah, sebagai closure, saya mau bertanya sedikit. Siapa yang datang dengan keluarga masing-masing? Suami dengan istri, dengan anak-anak. Boleh angkat tangan? Boleh saya tahu? Bapak dengan ibu ya. Yang lain boleh? Hanya segini yang datang dengan keluarga, yang lain datang sendiri. Boleh tinggi-tinggi biar saya tahu? Oke, saya jadikan contoh ya. Bapak yang di kiri, bersediakah saya jadikan contoh? Boleh ya? Pak, kapan terakhir kali bilang aku cinta padamu pada ibu? Kenapa Pak? Sudah lupa ya Pak? 10 tahun lalu Pak? Mungkin lebih. Bolehkah sekarang saya minta Bapak berkata kepada Ibu, Honey, I love you so much. Ya silakan. Ibu kapan terakhir kali bilang aku cinta padamu pada Bapak? Sudah lupa juga. Bolehkah sekarang juga berkata membalas Bapak, aku mencintaimu. Sekarang saya mau tanya yang datang di sini pasangan muda. Pasangan muda mungkin baru 5 tahun menikah, 10 tahun menikah. Ada pasangan muda? Jangan pura-pura gak kenal istri dong. Ada? Gak ada yang datang pasangan muda. Kalau gitu tengah baya lah gitu, yang 20 tahun menikah, 15 tahun. Tadi yang datang dengan suami istri boleh angkat tangan lagi biar saya tahu. Ini langsung takut jadi contoh kayaknya ya. Boleh angkat tangan? Yang datang dengan ibu, suami ibu sebelah. Oh, di belakang justru. Baik. Pertanyaan yang sama, Bu. Pak, kapan terakhir kali berkata I love you kepada ibu? Bu, saya mau cross check. Betul, Bu? Betul. 2 hari yang lalu. Oh, jadi ibu yang ngucapin dulu baru kemudian Bapak merespons I love you too. Oke, sekarang yang datang dengan istri dan suami masing-masing. Bolehkah lihat kiri kanan suami atau istri sendiri ya, jangan istri orang lain. Tolong lihat kiri kanan, katakan Honey, I love you so much. Silakan. Di belakang ibu persis, bapak, ibu, bapak, suami istri juga. Kapan terakhir kali bilang I love you Pak pada ibu? Bolehkah sekarang Pak Bapak berkata pada ibu? Ibu silakan sekarang berkata kepada Bapak. Nah sekarang silakan satu dengan yang lain. Kalau juga ada anak di bawah, berkata kepada anak masing-masing, Nak, Papa Mama cinta sama kamu, sayang sama kamu. Silakan. Yang bawa anak, yang bawa istri, bawa suami, bawa orang tua, silakan gunakan waktu sejenak 1-2 menit, katakan aku sayang sama kamu. Mengapa saya memintai Bapak melakukan ini? Karena itu harus dimulai dari rumah.
itu harus dimulai dari rumah. It must be started from the family. Kalau di rumah kita tidak ramah, kalau di luar kita ramah jadi munafik. Maka kita perlu memulainya dari rumah. Ketika kita mulai dari rumah, kita akan ramah dengan tulus kepada semua orang. Amin. Mari kita saat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan.